semua, selamat datang kembali di Lebah Milenial. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Tanah Kanaan, nama asli dari Tanah Palestina. Sebelum itu admin mohon maaf apabila ada kesalahan ejaan dalam video ini. Mari tekan tombol suka dan tinggalkan komentar agar kita bisa sama-sama berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan. Tanah Kanaan. Sebagian besar dari kita pasti pernah mendengar nama tersebut. Selama ini banyak nama yang diberikan untuk wilayah ini, termasuk Palestina, Eretz Israel, Bilad Esim, Tanah Suci, dan Jahi. Namun, nama paling awal yang diketahui untuk wilayah ini adalah Kanaan. Lebih lanjut tentang Tanah Kanaan, inilah videonya. Tanah Kanaan, wilayah yang didefinisikan secara beragam dalam literatur sejarah dan Alkitab. Wilayahnya ini terkadang merujuk ke wilayah yang meliputi seluruh Palestina dan Suriah. Terkadang hanya ke tanah di sebelah barat Sungai Yordan, dan terkadang hanya ke sebidang tanah pesisir dari kota Acre atau Akko ke utara. Namun dalam sumber-sumber tersebut secara garis besar digambarkan bahwa pusat dari Kanaan adalah wilayah Palestina. Nama Kanaan muncul dalam banyak sumber kuno, termasuk dalam Alkitab, prasasti-prasasti Mesir, dan arsip dari kerajaan-kerajaan lain di wilayah Timur Tengah. Dalam Alkitab, Kanaan seringkali digambarkan sebagai tanah yang dijanjikan kepada bangsa Israel oleh Tuhan. Prasasti Mesir dari dinasti ke-18 juga menyebutkan ekspedisi militer ke wilayah Kanaan menyoroti hubungan yang kompleks antara Kanaan dan Mesir. Selain itu, arsip di Mari dan Ebla, dua kota penting di Mesopotamia, juga mencatat perdagangan dan interaksi diplomatik dengan kota-kota di Kanaan. Asal-usul nama Kanaan sendiri diperkirakan berasal dari bahasa Hurrian, salah satu bahasa Semitik kuno, yaitu dari kata kinahu yang merujuk pada pewarna ungu atau merah tua yang diproduksi di daerah tersebut, atau pada wol yang diwarnai dengan pewarna tersebut. Menurut Alkitab dalam Kitab Kejadian, Tanah Kanaan dinamai menurut nama seorang pria bernama Kanaan yang merupakan salah satu cucu dari Nabi Nuh, nabi yang diimani oleh umat Islam. Tanah Kanaan memiliki posisi strategis di persimpangan antara Mesir kuno, Mesopotamia, dan Anatolia. Letaknya yang berada di jalur perdagangan internasional membuat wilayah ini menjadi pusat interaksi budaya dan perdagangan. Terletak di persimpangan tiga benua Afrika, Asia, dan Eropa, Kanaan mencakup wilayah yang kini dikenal sebagai Palestina, Israel, Suriah Selatan, Lebanon, dan Yordania Barat. Kanaan dikenal dengan tanah yang subur di dataran rendahnya, namun juga memiliki wilayah pegunungan dan padang pasir. Di sebelah barat, Kanaan berbatasan dengan Laut Mediterania, menyediakan akses ke perdagangan maritim melalui kota-kota pelabuhan seperti Tirus, Sidon, Akko, dan Java. Di sebelah timur wilayah ini berbatasan dengan padang pasir Suriah yang menghubungkannya dengan peradaban di Mesopotamia. Bagian utaranya dilindungi oleh pegunungan Lebanon dan pegunungan anti-Lebanon. Sementara di selatan terdapat Gurun Negev dan Semenanjung Sinai yang menjadi jalur perdagangan ke Mesir. Topografi Kanaan mencakup berbagai fitur utama, termasuk pegunungan berbatu seperti pegunungan Yudea dan Samaria, lembah subur seperti lembah Yordan, serta danau dan sungai yang penting seperti Sungai Yordan, Danau Galilea, dan Laut Mati. Wilayah dataran rendah pesisirnya subur dan mendukung pertanian, sementara Gurun Negev di selatan, meskipun kering, memainkan peran strategis sebagai rute perdagangan. Kanaan juga kaya akan sumber daya alam seperti tanah subur, pohon cedar yang terkenal dari Lebanon, deposit garam dan aspal di Laut Mati, serta hasil laut dari Mediterania. Keanekaragaman geografis ini memungkinkan Kanaan menjadi pusat aktivitas ekonomi, politik, dan budaya serta menjadikannya tempat pertemuan berbagai peradaban besar dunia kuno. Bangsa Kanaan adalah penduduk Kanaan kuno. Wilayah yang kira-kira setara dengan Israel dan Palestina saat ini, Yordania bagian barat, Suriah bagian selatan dan pesisir Lebanon, dan berlanjut hingga perbatasan selatan Turki. Mereka diyakini sebagai salah satu peradaban tertua dalam sejarah manusia. Penduduk Kanaan merupakan masyarakat yang sangat heterogen, terdiri dari berbagai suku bangsa yang saling bercampur. Orang Kanaan terdiri dari kelompok-kelompok seperti orang Fenisia di pesisir, orang Ibrani di daerah pegunungan, dan kelompok-kelompok lainnya seperti orang Het, Amori, Perizi, dan Girgasi.
Mereka memiliki bahasa yang serumpun dengan bahasa Semit dan berbicara dalam bahasa yang dikenal sebagai bahasa Kanaan, yang menjadi dasar bagi bahasa Ibrani, Aram, dan Fenisia. Penduduk Kanaan tidak pernah bersatu secara etnis atau politik sebagai satu bangsa. Akan tetapi mereka memiliki cukup banyak kesamaan dalam bahasa dan budaya sehingga dapat disebut sebagai orang Kanaan demonim. Orang Kanaan sendiri berfungsi sebagai istilah etnis yang mencakup berbagai populasi pribumi, baik kelompok yang menetap maupun kelompok nomaden pastoral di seluruh wilayah Levan Selatan. Para arkeolog dan sejarawan umumnya merujuk pada masyarakat Levan sekitar 1200 sebelum Masehi dari zaman perunggu sebagai orang Kanaan. Sementara keturunan mereka dari zaman besi, khususnya mereka yang tinggal di pesisir disebut sebagai orang Fenisia. Dalam catatan Mesir kuno dan Alkitab, Kanaan disebut sebagai wilayah yang kaya dan subur. Bangsa Kanaan terkenal sebagai petani, pedagang, dan pelaut ulung, serta dikenal memiliki sistem kepercayaan politeistik dengan dewa-dewa utama seperti El-Baal dan Asyerah. Pengetahuan modern tentang sejarah dan budaya Kanaan diperoleh dari penggalian arkeologi dan sumber-sumber sastra. Penggalian pada abad ke-20 telah menemukan sisa-sisa banyak kota Kanaan yang penting, termasuk Bet Shean, Gezer, Hazor, Yeriko, Yerusalem, Lahis, Megiddo, dan Sechem. Sumber-sumber sastra yang paling penting untuk sejarah wilayah tersebut adalah Kitab Perjanjian Lama. Teks-teks Rasemra yang ditemukan di situs Ugarit kuno di pantai utara Suriah, dan surat-surat Amarna, yaitu serangkaian surat yang dikirim pada abad ke-14 sebelum Masehi oleh gubernur kota-kota Palestina dan kota-kota Suriah kepada penguasa mereka di Mesir. Pemukiman manusia di pesisir Kanaan dapat ditelusuri kembali ke zaman Paleolitik dan Mesolitik, dan penggalian telah mengungkapkan bahwa masyarakat yang menetap dan cara hidup pertanian ada di situs Yeriko pada sekitar 8000 sebelum Masehi. Seiring berjalannya waktu, komunitas di pedesaan ini semakin berkembang dan akhirnya menjadi sebuah kota. Bersamaan dengan itu, kota-kota lain juga turut berkembang pada zaman perunggu awal. Penduduk asli Kanaan adalah kelompok Semitik yang menetap di wilayah ini sekitar milenium ketiga sebelum Masehi. Mereka mengembangkan kota-kota besar seperti Byblos, Sidon, Tirus dan Hazor yang menjadi pusat perdagangan dan budaya di kawasan Mediterania. Bangsa Kanaan terdiri dari beberapa kelompok suku yang hidup dalam struktur masyarakat yang kompleks. Setiap kota biasanya dipimpin oleh seorang raja atau pemimpin lokal. Zaman perunggu akhir sekitar tahun 1500 hingga tahun 1200 sebelum Masehi. Kanaan berada di bawah pengaruh Mesir setelah penaklukan oleh Firaun Thutmose III. Selama periode ini, Mesir menjadikan Kanaan sebagai salah satu provinsinya yang dikenal sebagai bagian dari wilayah Asia. Catatan seperti surat Amarna memberikan wawasan tentang kehidupan politik di Kanaan, termasuk hubungan antara raja-raja kota Kanaan dengan Firaun Mesir. Wilayah ini juga menjadi jalur penting untuk perdagangan Mesir dengan Mesopotamia selama transisi dari zaman perunggu akhir ke zaman besi awal. Mungkin sekitar tahun 1250 sebelum Masehi, bangsa Israel memasuki wilayah Kanaan yang awalnya menetap di daerah perbukitan dan di selatan. Infiltrasi orang-orang Israel ini ditentang oleh orang Kanaan yang terus menguasai kota-kota yang lebih kuat di wilayah tersebut. Menurut narasi Alkitab, bangsa Israel memasuki Kanaan sekitar abad ke-13 sebelum Masehi setelah keluar dari Mesir. Proses ini ditandai dengan perang dan asimilasi budaya dengan penduduk asli Kanaan. Dalam teks-teks seperti Kitab Yosua, Kanaan digambarkan sebagai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Namun bukti arkeologi menunjukkan bahwa asimilasi antara bangsa Israel dan penduduk asli Kanaan lebih damai dan bertahap daripada yang digambarkan dalam Alkitab. Pada abad berikutnya, Kanaan mengalami invasi lebih lanjut di tangan bangsa laut atau Seapoples yang menyerbu wilayah Kanaan yang tampaknya berasal dari Kreta, Yunani. Invasi dari bangsa laut ini kemudian mengakibatkan munculnya kelompok baru seperti bangsa Filistin. Mereka menetap di pesisir Kanaan dan menjadi salah satu musuh utama bangsa Israel yang kemudian datang ke wilayah tersebut. Mereka akhirnya membentuk koalisi 5 negara kota di pesisir selatan Kanaan yang dikenal dengan Filistia. Pada abad ke-12 sebelum Masehi atau pada zaman besi awal, wilayah Levan Selatan didominasi oleh kerajaan Israel dan Yehuda.
Selain negara kota Filistin di pantai Mediterania dan kerajaan Moab, Amon dan Aram Damaskus di sebelah timur sungai Yordan dan Edom di selatan. Levan Utara terbagi menjadi berbagai kerajaan kecil yang disebut negara-negara Sirohet dan negara kota Fenisia. Selama abad ke-10 dan abad ke-9 sebelum Masehi, seluruh wilayah, termasuk semua negara Fenisia atau Kanaan dan Aram, bersama dengan Israel, Filistia dan Samaria, ditaklukkan oleh Kekaisaran Neo-Asyur. Wilayah ini tetap berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Neo-Asyur selama beratus-ratus tahun berikutnya hingga sekitar akhir abad ke-7 sebelum Masehi. Setelah keruntuhan Asyur, Kekaisaran Babilonia mengambil alih kontrol atas Kanaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Penaklukan Yerusalem oleh Raja Nebukadnezar EG pada 586 sebelum Masehi menjadi peristiwa besar yang diikuti dengan pembuangan bangsa Yahudi ke Babilonia. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Kanaan menjadi bagian dari Kekaisaran Persia di bawah Cyrus Agung. Persia mengelola wilayah ini sebagai provinsi Yahud yang memberikan otonomi terbatas kepada komunitas Yahudi untuk membangun kembali Yerusalem dan Bait Suci kedua. Setelah penaklukan oleh Alexander Agung pada abad ke-4 sebelum Masehi, Kanaan menjadi bagian dari dunia Helenistik. Wilayah ini kemudian diperintah oleh dinasti Ptolemaik di Mesir dan Seleukid di Suriah. Pada abad pertama sebelum Masehi, Romawi mengambil alih Kanaan, menjadikannya provinsi penting dalam kekaisaran. Di bawah kekuasaan Romawi, Yerusalem menjadi pusat keagamaan Yahudi. Tapi pemberontakan Yahudi yang berulang menyebabkan kehancuran kota dan diaspora besar pada abad pertama Masehi. Hingga kini, Kanaan tetap menjadi pusat perhatian dalam kajian sejarah, arkeologi, dan teologi. Wilayah ini memainkan peran penting dalam perkembangan agama-agama besar di dunia. Bangsa Kanaan asli menyembah dewa-dewa politeistik yang pengaruhnya terlihat dalam tradisi agama Yahudi. Dengan kedatangan bangsa Israel, tradisi monoteisme Yahudi berkembang yang kemudian melahirkan agama Kristen dan kemudian disempurnakan oleh agama Islam. Selain itu, bangsa Fenisia, salah satu cabang dari bangsa Kanaan, mengembangkan alfabet pertama yang menjadi dasar alfabet Yunani dan Latin. Bagaimana menurut kalian? Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol suka dan tinggalkan komentar jika kamu menyukai video ini. Terima kasih.